Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah bisa melanjutkan kembali malam ini pembacaan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fil Adabil Alim wal Muta'allim karya Syekh Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun, pasal, ma warada fi fadlil ulama'i, apa yang datang tentang keutamaan ulama, apa yang datang dari dalil-dalil ya tentang keutamaan ulama. Innama huwa fi haqqil ulama'il amilin, itu hanyalah pada ulama yang beramal, ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan ulama yang hanya ilmuwan saja, tapi ulama yang beramal, mengamalkan ilmunya, baru dapat keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Wa'lam, ketahuilah, anna jami'a ma dzukira, bahwa semua yang telah disebutkan dari dalil-dalil tentang apa? Min fadilatil ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Innama huwa fi haqqil ulama'il amilina, itu hanya pada ulama yang mengamalkan ilmunya. Al-abrar al-muttaqin, yang baik dan bertakwa. Abrar itu karena melakukan bir, muttaqin karena melakukan takwa. Bir dan takwa itu ketika digandengkan artinya bir itu melaksanakan kebaikan, takwa itu meninggalkan keburukan. Bir melaksanakan perintah, takwa itu meninggalkan larangan. Jadi itulah yang disebut orang yang mengamalkan ilmu. Ilmu berupa perintah dan larangan, perintah dilakukan, larangan ditinggalkan. Ilmu berupa berita diyakini, ya. Itulah ulama amilin. Alladzina qasadu bihi wajhallah, yang mereka hanya memaksudkan dengannya wajah Allah yang mulia, yang maha mulia. Wazulfa, dan dekat, ladaihi, di hadapannya, dekat dengannya, dekat dengan Allah, itulah yang dicari. Bukan dekat dengan penguasa, bukan dekat dengan orang kaya, bukan dekat dengan orang berpengaruh, tapi dekat dengan Allah, pemilik jagat raya semuanya. Fi jannatin na'im, berada di surga yang penuh kenikmatan. Itu targetnya, ya. Jadi kalau belum memiliki target yang benar, tidak pernah mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang telah kita baca pada lembaran-lembaran sebelumnya. La man talabahu bisu iniyatin. Jadi sekarang lawannya, ulama yang tidak mengamalkan ilmu nih contohnya, yaitu bukanlah orang yang menuntutnya dengan buruk niat. Buruk niat itu tidak mengamalkan ilmu, berarti ilmu tentang niat. Jadi ilmu yang paling pertama kali kita amalkan adalah ilmu tentang niat. Ya, kalau niatnya sudah salah, maka semua amal gak ada guna. Penting sekali untuk mengamalkan ilmu niat. Bagaimana ilmu niat? Ya, teorinya yang penting niat itu ikhlas lillahi ta'ala, ya, tujuannya hanya Allah semata dan juga negeri kemuliaan. Itu dari segi target atau tujuan amal. Kemudian juga niat masing-masing amal juga harus benar, ya. Amalan, masing-masing amalan itu ada niatnya seperti yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian au khubthi tawiyatin, atau buruknya jiwa atau nafsu. Jadi menuntut ilmu tapi nafsunya buruk. Makanya adab menuntut ilmu yang pertama kali itu adalah tadhirul wi'a, ya, membersihkan wadah ilmu. Tadhiru wi'a'il ilmi, membersihkan wadah ilmu. Apa itu wadah ilmu? Hati. Jadi membersihkan hati itu paling penting sebelum kita banyak ilmu. Kalau udah kebanyakan ilmu, hati masih kotor, ilmunya tercampur dengan kotoran.
Bahkan ilmunya digunakan untuk apa? Membenarkan kotorannya, ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian auli li aghradi dunyawiyah, atau untuk tujuan-tujuan kepentingan-kepentingan dunia. Siapa yang menuntut ilmu ada kepentingan duniawi berarti salah niat. Kalau salah niat, salah semua amalnya. Kemudian berupa apa? Min jahin, berupa kedudukan, kehormatan, kemuliaan, status sosial di mata manusia, masyarakat. Ini merupakan tujuan duniawi. Jangan sampai belajar ada tujuan duniawi. Dan itu sulit. Sulit sekali orang bisa selamat dari tujuan duniawi. Aumalin, atau tujuan harta. Lihat itu orang yang punya ilmu kok hidupnya enak gitu kan. Banyak fasilitas, dekat dengan pejabat, pemerintah dan sebagainya misalnya. Ya. Itu jangan sampai itu menjadi cita-citanya. Kalau itu menjadi kenyataan tidak masalah, cuma cita-cita jangan. Kalau kemudian gara-gara punya ilmu kemudian jadi orang kaya, ya nggak masalah, tapi jangan itu menjadi niat gitu. Jadi meluruskan niat sejak awal. Au mukatsiratin fil adba wal wattulab, atau dalam rangka membanyak-banyakan atau membangga-banggakan dengan banyaknya pengikut dan penuntut ilmu di sisinya. Jadi orang itu bisa bangga dan senang ketika muridnya itu banyak, ya, bisa menjadi alat untuk adu gengsi itu. Wah, ustadz yang populer nih, pengikutnya banyak, ustadz viral, ustadz yang berkelas, bergengsi. Ada tipe ustadz yang kalau ngajar harus di hotel bintang 5. Yaitu kalau itu menjadi niat, itu berarti salah niat. Tapi kalau itu jadi kenyataan belum tentu salah, ya. Yang salah itu niatnya. Kalau masalah itu nyata ada, antum sudah punya ilmu, tiba-tiba kalau ngajar selalu diundang di bintang 5, ya tidak masalah. Tidak masalah, bukan berarti itu haram. Cuma niat harus tetap lurus. Itu bukan tujuan. Ya, dakwah itu di mana saja. Maka di antara cara untuk membuktikan kita itu niatnya lurus atau tidak, ketika diminta dakwah dimanapun, ngajar dimanapun siap. Ya, nggak hanya pilih-pilih di tempat-tempat yang bergengsi. Jadi ngajar masyarakat paling rendah di pelosok hutan gitu, siap, insya Allah. Itu betul-betul ilmunya untuk Allah, insya Allah kalau begitu. Mudah-mudahan, ya. Tapi belum tentu juga. Cuma semua hanya Allah yang tahu tentang niat-niat kita. Bisa jadi kita di hadapan manusia dianggap sebagai ustadz yang tawadu, ustadz yang rendah hati, ustadz yang ikhlas. Itu semua orang nuduh hati itu sebenarnya. Mereka menilai hati manusia, nggak bisa. Kelihatannya saja tawadu, kelihatannya saja ikhlas. Belum tentu, yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, jangan juga menilai hati orang itu tidak ikhlas dan sebagainya. Intinya masalah hati rahasia kita masing-masing, bukan untuk kita nilai orang lain, tapi kita menilai diri kita sendiri. Silahkan koreksi hati, karena itu paling penting. Sebelum kita ngoreksi amal-amal kita, pertama kali kita koreksi hati kita. Itu yang paling penting. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha, siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh, jadi biar orang bodoh itu terbungkam gitu. Niatnya udah gitu ketika belajar, saya harus ngafal ini biar orang gak sembarangan sama saya, biar orang kalau ngomong sama saya langsung terdiam. Itu niatnya salah, ya, itu niatnya salah. Au yukatsiru bihil ulama, atau ingin berbangga-bangga dengan banyaknya ilmu di hadapan ulama. Ya, jadi bersaing. Oh, ulama itu sudah hafal ini, hafal itu, hafal anu, saya juga begitu. Jadi bersaing dengan ulama. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Jadi menarik simpati manusia, ingin menjadi orang yang terpandang, ingin menjadi orang yang menjadi sorotan, ya, mata kamera menyorot kepadanya semua. Kalau itu menjadi niat, berarti salah dalam niat. Kemudian apa? Kalau orang menuntut ilmu niatnya itu semua,
itu semuanya dunia, adkhalahullahu nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi tanpa hitung-hitungan, pokoknya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man ta'allama ilman, siapa yang menuntut ilmu, tadi dijelaskan di catatan kaki, yukathiru bihil ulama, itu maksudnya yunafisuhum fi kathratil ilm, jadi bersaing dengan para ulama dengan banyaknya ilmu karena riya dan membanggakan diri, kebanggaan, sombongan. Kemudian untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, artinya menjadikan mereka berkumpul di sekitarnya sehingga meninggalkan ulama yang lainnya, ya. Jadi tujuannya rebutan massa, ya, rebutan pengikut, rebutan murid dan sebagainya. Ini dari awal bisa jadi niat, maka itu niat yang rusak. Akan masuk neraka orang yang niatnya seperti itu. Kemudian Nabi bersabda, man ta'allama ilman li ghairillah, siapa yang menuntut ilmu untuk selain Allah, au arada bihi ghaira wajhillah, atau dia ingin dengannya selain wajah Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Padahal menuntut ilmu jalan paling mudah masuk surga, tapi salah niat itu jalan mudah menuju neraka. Waruwiya, dan diriwayatkan, man ta'allama ilman, siapa yang menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, dari yang semestinya diharapkan hanya wajah Allah dengannya. Jadi namanya ilmu akhirat, ilmu agama, memang niatnya cuma wajah Allah, niatnya harus ikhlas. Jadi siapa yang menuntut ilmu agama itu yang semestinya untuk Allah saja, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, tapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk meraih kepentingan dari dunia. Lam yajid arfal jannah, dia tidak mendapatkan aroma surga, wanginya surga, harumnya surga tidak dia cium. Berarti kena COVID. Bukan, ya, maksudnya apa? Maksudnya dia tidak masuk surga. Karena kalau masuk surga pasti mencium gitu. Bukan hidungnya bermasalah. Memang dia tidak masuk surga gitu, ya. Jadi tidak masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamati, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihukumi, disidang pada hari kiamat adalah ada 3. Salah satunya warajulun ta'allamal ilma wa 'allamah, seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu, dan dia membaca Quran. Fa'utiya bih, maka dia didatangkan. Fa'arrafa ni'amahu fa'arrafaha, dia dikenalkan dengan nikmatnya, jadi pahalanya sudah ditampakkan, itu surgamu, dan dia pun mengenalinya. Maksudnya ya wajar saya dapat itu gitu. Dia merasa wajar dapat itu. Qala, kata Allah, fama amilta fiha, apa yang kamu amalkan sehingga kamu dapat pahala seperti itu? Qala, ta'allamtu fikal ilma, aku mempelajari karenamu al ilmu. Jadi aku belajar ilmu hanya karenamu gitu. Wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkannya juga karenamu. Wa qara'tu fikal Qur'an, aku baca Quran juga karenamu saja. Coba lihat perkataannya. Dia berdusta, ya. Allah Maha tahu isi hatinya. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Walakin ta'allamta, tapi kamu belajar liyuqala alimun, agar disebut alim. Dan kamu baca Quran agar disebut qari, qari internasional, qari tingkat RT, cuma ingin disebut qari saja. Jadi belajar baca Quran banyak-banyak agar disebut qari. Ahli qiraah, ahli tahsin, tajwid dan sebagainya. Bangga dengan itu. Faqad qila, dan itu sudah dikatakan.
itu yang kamu inginkan, kamu sudah dapatkan, hadiahnya udah dapat, pahalanya udah dapat di dunia, maka di akhirat nggak dapat apa-apa. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan fasuhiba ala wajhi, diseret pada wajahnya sampai dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Abu Hurairah pernah meriwayatkan hadis ini. Setiap mau menyampaikan hadis ini pingsan, kemudian sadar, kemudian bilang lagi, aku mendengar Rasulullah mengatakan begini, pingsan lagi, sampai 3 kali pingsan. Menunjukkan betapa beratnya hadis ini. Orang alim itu nggak selamat, orang qori nggak selamat, orang dermawan nggak selamat, orang mati syahid nggak selamat. Coba bagaimana harapannya dengan orang-orang yang di bawah itu gitu. Ini amal-amal besar, amal-amal paling hebat yang jarang orang memiliki itu. Jarang orang berilmu itu, jarang. Yang berilmu aja nggak selamat, gimana dengan yang bodoh? Makanya Abu Hurairah pingsan berkali-kali. Saking ganasnya, saking gawatnya kondisi ini. Kritis ya, berbahaya. Kalau orang nggak memperhatikan niat, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jangan terlena dengan pujian manusia. Pujian manusia hanya sebatas lidahnya saja, nggak bisa mengantarkan ke surga. Nasib kita nggak bisa ditentukan dengan pujian manusia. Celaan manusia juga begitu, nggak mencelakakan. Dicela 1 juta manusia, 2 juta, terserah berapa angka yang disebutkan. Itu nggak ada gunanya. Kalau memang orang itu di jalan Allah, seperti Rasulullah. Berapa banyak orang mencela Rasulullah? Lebih banyak daripada yang mencela antum. Ya. Kadang-kadang antum dicela di medsos sudah sakit hati, sudah nggak mau medsosan lagi. Ya bagus. Cuma apalah itu artinya dibanding dengan Rasulullah. Rasulullah orang paling mulia, tapi pembencinya banyak sekali. Tidak masalah, dan itu nggak mengurangi derajat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, justru menaikkan derajat. Ini rahasia yang antum harus pahami ya. Kapan antum berjalan di jalan Allah dan antum dihalangi manusia, dicela, dirintangi, diganggu dan sebagainya, antum semakin mulia. Itu keberuntungan, disyukuri ya. Ketika antum betul di jalan Allah, ketika betul meniti jalan Allah, pasti akan banyak gangguan, rintangan, banyak musuh, banyak lawan. Maka syukuri. Berarti Anda mengikuti jejak Rasulullah dan para Rasul sebelumnya. Semua para Nabi begitu. Ya. Jangan malah bersedih. Duh, kenapa sih baru tobat? Udah banyak aja yang memusuhi. Ya itulah ujiannya ya. Kalau orang tobat nggak ada tantangan ya gampang, semua orang tobat nanti. Makanya banyak orang tobat dan gagal ya. Karena memang tidak sabar. Karena kurang ilmu ya, makanya ini saya kasih tahu ilmu penting itu. Kapan antum mendapatkan rintangan, itulah kesempatan antum untuk terus maju, terus berjalan karena Anda mengikuti jejak orang-orang soleh. Bab yang kedua yaitu tentang adab alim fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsihi. Adab orang alim pada dirinya dan juga perhatian terhadap pelajar dan pelajarannya. Pelajarnya dan pelajarannya. Di dalamnya ada 3 pasal. Pasal yang pertama tentang adab orang alim pada dirinya sendiri. Jadi antum walaupun bukan orang alim, ya saya juga bukan orang alim, tapi harus tahu adab orang alim itu gimana. Siapa tahu jadi orang alim, ya. Karena ilmu dulu sebelum amal. Kita mau ngamalkan adabnya orang alim ya harus tahu ilmunya dulu. Walaupun belum jadi orang alim, insya Allah jadi nanti mudah-mudahan. Nah ini bagian dari optimis ya. Belum jadi orang alim saja udah belajar adabnya orang alim, masya Allah. Kalau antum betul-betul termotivasi, insya Allah jadi orang alim. Dan adab orang alim ini terhadap dirinya sendiri. Jadi adab itu banyak ya. Ini khusus adab terhadap dirinya sendiri. Ada 12 macam. Yang pertama, dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal alan. Senantiasa merasa muraqabah. Apa muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Berarti ini tingkat paling tinggi dalam Islam. Apa itu tingkat paling tinggi? Ihsan.
Jadi belum apa-apa udah mempraktekkan ihsan. Ya karena ulama. Siapa yang praktek ihsan kalau bukan ulama? Orang alim itu yang ngerti ihsan. Orang awam gak ngerti ihsan. Orang awam itu Islam aja udah alhamdulillah gitu. Belum iman. Makanya orang-orang Badui dulu datang. Qulu amanna, kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami berislam. Jadi orang-orang awam itu, orang jahil, orang Badui itu belum beriman kata Allah. Karena memang orang awam itu tingkatannya rendah, Islam dulu. Jadi masih dohir-dohir saja dia praktek agama. Belum masuk ke dalam batin. Walam mayadkhulil iman fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Nah, nanti kalau sudah iman baru ihsan, dan itu makin langka orang bisa sampai derajat ihsan, dan tidak mungkin bisa sampai derajat ihsan kalau nggak punya ilmu, nggak mungkin. Ya, makanya jangan mimpi saya pengen praktek muraqabah, tapi nggak belajar, nggak bisa. Antum mimpi saja itu. Harus tahu, harus kenal Allah minimal ya. Ilmu ma'rifatullah itu paling minimal. Fisiri wal alan, dalam kondisi rahasia dan terang-terangan. Jadi sendiri maupun banyak orang. Wal muhafadzatu ala khaufihi, dan menjaga untuk senantiasa takut kepada Allah fi jami'i harakatihi wa sakanatihi, dalam setiap gerakan dan diam. Ini luar biasa orang kalau bisa mengamalkan ini ya. Adab paling tinggi nih. Adab ihsan gimana gak tinggi? Ini tingkatan agama tertinggi. Antum dimanapun berada merasa diawasi Allah dan merasa takut kepada Allah. Berarti gak pernah maksiat tuh. Sekali-kalinya maksiat tuh karena tergelincir saja gitu. Kepleset. Nah, orang kan bisa kepleset. Langsung bangkit lagi. Langsung tobat. Banyak istighfar, menyesal, menangis. Itu namanya orang yang muraqabah. Wa aqwalihi wa af'alihi, dalam ucapannya, perbuatannya, semuanya merasa takut kepada Allah. Fa innahu aminun ala ma uda'a minal ulumi, maka dia adalah orang yang dipercaya, pembawa amanah, berupa apa? Terhadap apa yang disimpankan kepadanya berupa ilmu-ilmu. Ya, dititipkan kepadanya berupa ilmu. Jadi ulama ini pembawa amanah, dan amanah paling berat itu ilmu. Bagaimana tidak berat? Ini yang diemban oleh para nabi, para rasul. Kalau mereka bukan orang hebat nggak bisa mengemban amanah ini. Ya, makanya Rasul mengatakan yahmilu hadad din fi kulli khalafin uduluhum. Yang mengemban agama ini di setiap generasi adalah orang-orang yang paling adil di antara mereka. Orang paling terpercaya, orang paling amanah, orang yang dipercaya oleh Allah. Jadi ulama itu kepercayaannya Allah. Ya, memang orang alim itu nggak ngerti, nggak diajak ngomong sama Allah, tapi itulah hakikatnya. Mereka itu dipilih oleh Allah untuk menjadi ulama. Jadi bukan kebetulan, ya. Jadi ulama itu bukan tiba-tiba saja gitu, tanpa ada seleksi dari Allah. Allah yang menyeleksi, semua Allah yang ngatur. Makanya beruntunglah kalau dipilih oleh Allah untuk menjadi orang alim. Ini bukan sembarang pilihan ya. Kadang-kadang orang itu menganggap pilihan itu kan sesuatu yang sangat sakral ya, terutama pemilu ya, pemilihan umum. Kan itu sakral banget. Pesta. Pesta apa? Demokrasi. Itu seluruh bangsa satu negara itu ribut semua. Setahun sebelumnya udah ribut, bahkan sebelumnya udah ribut. Sampai setelah pemilu pun masih ribut. Padahal cuma milih satu presiden gitu. Cuma milih satu kepala daerah. Itu kadang-kadang sakral banget. Padahal itu di sisi Allah nggak ada apa-apanya. Yang paling sakral itu adalah pemilihan ulama. Allah yang milih itu. Ya, kita nggak tahu gimana proses pemilihannya. Tapi tidak ada ulama kok tiba-tiba jadi ulama padahal Allah nggak ridho, nggak ada. Kecuali ulama yang nggak mengamalkan ilmu, iya. Ulama su ada. Ulama bejat itu ada. Yang niatnya bejat itu ada. Tapi yang saya maksud di sini ulama Rabbani, ulama amilun. Mereka itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil seleksi, Allah yang menyeleksi, bukan rakyat.
Ya, kalau pilihan rakyat belum tentu benar. Kemudian wa ma muniha minal hawasi wal fuhumi, dan apa yang dianugerahkan berupa indera-indera dan juga pemahaman-pemahaman. Jadi kepekaan akalnya, kepekaan perasaannya, itu semuanya titipan yang dititipkan kepada para ulama. Jadi merekalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk mengemban agama ini, yang menjaga agama ini, ya. Kalau yang mengemban udah bukan orang yang terpercaya, ya hancur agama ini. Pasti yang dipilih oleh Allah adalah orang yang terbaik. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, jangan kalian mengkhianati Allah, war rasula, dan Rasul, wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanat-amanat kalian, wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Jadi orang beriman itu pengemban amanah. Jangan mengkhianati Allah, Rasul, dan juga diri sendiri. Kalau orang beriman aja pembawa amanah, apalagi orang berilmu. Ya, orang berilmu itu orang yang lebih mulia daripada orang yang beriman secara umum. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Sungguh kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha an-nabiyun, para nabi menghukumi dengannya, alladzina aslamu, kepada orang-orang yang berislam. Jadi sejak dulu agama itu Islam. Taurat itu juga untuk orang-orang Islam dari dulu, nggak ada Yahud. Untuk orang-orang yang berislam, lilladzina hadu, terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau mengikuti petunjuk, warabbaniyuna, dan orang-orang yang rabbani. Rabbani itu mengikuti rububiyah, yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal ahbar, dan juga para ulama, bimastuhfidu, dengan apa yang mereka dijaga dengannya, min kitabillah, berupa kitabullah, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka terhadapnya sebagai saksi-saksi. Fala takhshawun nasa, maka janganlah kalian takut kepada manusia, wakhshawni, tapi takutlah kepadaku. Wala tashtaru bi ayati tamanan qalila, dan jangan kalian beli dengan ayat-ayatku harga yang sedikit. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, laisal ilmu ma hufidha. Ilmu itu bukan yang dihafal. Al-ilmu ma nafa', tapi ilmu, hakikat ilmu adalah yang memberi manfaat. Jadi jangan bangga kalau punya banyak hafalan tapi nggak ada manfaat. Ilmu itu adalah yang membawa manfaat. Manfaat berarti apa? Melahirkan iman, melahirkan amal. Manfaat berarti apa? Bisa membuat orang lain mendapatkan kebaikan. Itu namanya manfaat. Jadi kalau ilmu cuma hafalan kemudian dipamerkan, dibanggakan, itu bukan ilmu. Lihat ya, petuah ulama dari dulu. Ilmu itu bukan apa yang dihafal semata. Berarti nggak usah ngafal dong. Yang ngafal tetap belajar harus ngafal. Cuma itu bukan segala-galanya. Itu bukan patokan sebagai ahli ilmu. Dihafal agar mudah untuk memahami dan mudah untuk mengamalkan juga. Kalau kita nggak hafal mau ngamalkan, aduh yang kemarin apa itu, mau diamalkan lupa. Ya kan? Amal juga dari hafalan, dari ilmu yang kita pahami dan kita hafal. Makanya ini bukan larangan menghafal ya. Cuma jangan membatasi ilmu hanya sekedar hafalan semata. Siapa yang menjadikan hafalan sebagai target, maka dia telah keliru jalan. Hafalan itu sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk memahami ilmu. Ilmu juga masih sarana, paham ilmu masih sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk diamalkan. Dan amal ini enggak terjadi tanpa sarana tadi. Ya. Makanya ya tetap saja kita menghafal, tapi itu belum sampai pada tujuan. Itu masih di jalan. Itu baru sarana lantaran, bukan tujuan. Wa min dalika, dan diantaranya dawamus sakinah wal waqar, senantiasa tenang dan
Waqor juga artinya tenang, berwibawa, tidak. Jadi orang alim itu tidak gerusa-gerusu gitu, tidak sembrono, tidak serampangan, sikapnya itu tenang. Kenapa tenang? Karena orang tenang itu karena berpikir. Orang kalau cenderung banyak menggunakan akalnya, relatif gerakannya lebih tenang dibanding orang yang tidak mikir. Sama seperti pepatah kita, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kalau isinya kosong, ini nyaring ini. Banyak omong, itu kosong biasanya otaknya. Tapi kalau otaknya berisi, ilmunya banyak, ini tidak terlalu nyaring. Sedikit omong tapi berbobot. Itulah tenang, itulah ketenangan, itulah kewibawaan. Ya, seperti singa, kalau diem masih menakutkan. Coba anjing, menggonggong kayak apapun gak ada, kafilah tetap berlalu ya, gak peduli. Begitu gambaran orang yang berilmu. Orang berilmu itu tenang. Orang berilmu itu nggak banyak omong. Orang berilmu itu tidak banyak tingkah, pola, ya dan sebagainya. Jadi dalam ucapan maupun perbuatan itu relatif tenang. Ya dia berbicara ketika dibutuhkan untuk berbicara, dia bergerak ketika dibutuhkan untuk bergerak. Jadi semuanya hasil pemikiran. Gerakannya hasil pemikiran, diamnya hasil pemikiran, ucapannya hasil pemikiran. Jadi semuanya dilandasi oleh apa? Oleh akal pikirannya. Karena dia berilmu. Orang yang nggak pakai akal itu karena kurang ilmu. Kemudian wal khusyuk, dan senantiasa khusyuk. Khusyuk itu apa artinya? Khusyuk itu ketundukan batin. Kalau khudu ketundukan kepala, nunduk, itu khudu. Mengheningkan cipta, khudu. Khusyuk itu batinnya yang tunduk. Tunduk kepada Allah karena merasakan keagungan Allah Ta'ala. Jadi hati yang merasakan keagungan Allah setiap saat. Itu hati yang khusyuk. Hati yang tidak serakah karena merasakan keagungan Allah. Tidak ambisi kepada dunia, itu khusyuk. Kalau hati masih serakah kepada dunia, itu nggak ada takutnya sama Allah. Nggak mengagungkan Allah. Jadi khusyuk itu juga buah dari khosyah. Khusyuk itu karena ada rasa takut kepada Allah. Mengagungkan Allah sehingga takut kepada Allah, lahirlah khusyuk. Jadi tunduk batinnya. Dan buktinya nanti kalau orang itu betul-betul tunduk batinnya kepada Allah, akhirnya dia pasrah sepenuhnya terhadap segala ketetapan Allah, baik kauni maupun syar'i. Jadi ketetapan Allah kauni yaitu takdir, ditakdirkan bagaimanapun dia pasrah, tenang, senang, menyambut dengan gembira, ridho. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Rob. Itulah orang yang khusyuk. Kemudian juga tenang, pasrah, menerima sepenuh hati ketetapan Allah dalam syariat. Disuruh sholat, dengan senang hati dia sholat. Disuruh saum, senang hati dia saum. Disuruh nikah, senang hati dia nikah. Disuruh poligami, kesana lagi, kesana lagi. Nah, itu maksudnya ada orang yang keberatan masalahnya ya. Terutama wanita itu keberatan dengan syariat itu ya. Ini syariat buat para wanita, bahwasanya kalau memang kita khusyuk kepada Allah, syariat apapun diterima. Walaupun berat di hati, ya, walaupun pahit di mulut, yang penting ini syariat Allah, maka diterima sepenuh hati. Itulah khusyuk. Makanya jangan menganggap khusyuk itu gampang ya. Khusyuk itu betul-betul menerima apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Baik takdir maupun syariat, semuanya diterima dengan hati yang bergembira, yang lapang. Kemudian wara' wa tawadu lillahi ta'ala wal khudu'. Jadi kalau wara' itu hati-hati ya, itu kakaknya takwa. Jadi derajat paling minimal orang itu takwa. Nasihat itu paling minimal itu takwa. Takwa itu menjauhi semua yang haram, itu takwa. Kalau wara' itu kakaknya lagi. Setelah meninggalkan semua yang haram, ditambah lagi meninggalkan yang syubhat, yang samar, yang rancu, yang yang makruh juga. Itu ditinggalkan oleh orang yang wara'. Nah, lebih tinggi lagi kakaknya wara' lagi itu zuhud. Zuhud ini yang paling istimewa, meninggalkan yang nggak ada manfaatnya. Walaupun nggak berbahaya, tapi nggak ada manfaatnya tinggalkan. Maka orang paling zuhud ini orang paling istimewa, dan itu langka ya. Langka orang zuhud. Hidupnya hanya bermanfaat saja. Jadi nggak ada yang nggak bermanfaat. Semua bermanfaat. Kalaupun ngobrol yang bermanfaat. Kalaupun tidur yang bermanfaat. Apapun kegiatannya hanya yang bermanfaat. Itulah orang zuhud. Ya, orang yang paling menjaga waktu. Karena nggak ada waktunya sia-sia. Kalau sia-sia nggak zuhud.
Kemudian tawadu, ya tawadu rendah hati. Kemudian khudu. Khudu itu ketundukan badan. Jadi tidak banyak tingkah tadi. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.